Cerita utama dari film ini akan berfokus pada sepasang kekasih bernama Larry dan Ayesha. Jadi Larry ini tuh diminta seorang ibu untuk menyelidiki anaknya, kita sebut aja Mas Yono, yang sudah hilang di asramanya selama beberapa hari. Menurut ibunya Yono, mereka ini bisa masuk lewat pintu belakang. Ya ini aja udah aneh sih, mulai dari nyongkel ke jendela, sampai nemu layar TV menyala dan kamera laptop milik Yono yang masih merekam. Karena tadi sempat dengar sesuatu, Larry ini keliling rumah sambil nyari informasi hilangnya Yono. Sementara Ayesha ngopi file di laptopnya Yono. Ayesha juga nonton rekaman Yono yang seneng dapat koleksi video tape baru katanya. Wah, Ayesha jadi penasaran, setel dulu lah satu gitu. Video tape pertama ini merekam aktivitas dari mata buatan yang dipasang oleh seorang pria bernama Herman. Berhubung masih dalam tahap percobaan, penglihatan Herman ini nanti mungkin agak nge-glitch. Yaudahlah, penting kan udah punya 2 mata. Tapi baru aja semalam tinggal di rumah, Herman ini udah mengalami kejadian aneh. Mulai dari stick PS-nya yang hilang sendiri, panci air di dapur jatuh sendiri, bayangan orang di balik selimut di kasurnya, hingga sosok pria berdarah dan bocil perempuan. Herman terpaksa sembunyi di kamar mandi dan ketiduran sampai pagi. Rencananya dia ini mau mata buatannya ini diperbaiki. Tapi Herman malah terlalu lelah dan malah ketiduran di sofa sampai sore hari. Dia didatengin sama seorang cewek bernama Clarissa yang memiliki gendang telinga buatan, sama kayak Herman. Tujuannya ini menemui Herman adalah untuk memperingati keberadaan makhluk halus yang muncul sejak memakai alat buatan. Clarissa sendiri ini juga bisa mendengar pakai gendang telinganya. Nah, makanya Clarissa ini tuh nyuruh Herman untuk mengabaikan makhluk-makhluk itu kalau masih pengen hidup. Karena makhluk-makhluk ini itu bisa menyentuh manusia kalau memang ketakutannya terlalu gede. Nah, baru aja diomongin, sosok pria gede ini muncul di dekat kolam renang. Clarissa langsung ngajakin enak-enak sama Herman biar fokus padanya sampai puas dan tidur. Pokoknya jangan sampai lah makhluk itu tuh kamu perhatiin gitu. Nah, di tengah malamnya Herman ini kebangun. Dan lagi-lagi dia ngeliat bayangan di selimut yang kali ini diisi sama hantu bocil. Terus tiba-tiba Clarissa ini teriak karena ditarik ke kolam dan ditenggelamin sampai wassalam. Makhluk halus termasuk arwah Clarissa pada ngepung Herman sampai membuatnya harus sembunyi di kamar mandi lagi. Herman gak kuat ngadepi hantu-hantu ini, sehingga dia nekat ngelepas mata buatannya. Harapannya sih biar gak diganggu, tapi hantu-hantu ini terlanjur terlalu kuat dan berhasil menghabisi nyawa Herman. Selesai nonton, Ayesha ngasih tahu ke Larry kalau ada yang aneh dengan Yono. Untuk itu, Larry meminta Ayesha untuk nonton video tape lain. Siapa tahu ada yang dijadiin bukti kan? Nah, Yono di rekaman laptopnya ini tuh bilang kalau koleksi video tape-nya ini punya semacam energi negatif yang dapat mempengaruhi otak manusia. Ah, yang bener. Yaudahlah, coba deh nonton lagi. Rekaman kedua ini diambil dari kamera pocket dari pesepeda bernama Mike yang baru aja ngabarin ayangnya lalu sepedaan di tengah hutan. Tiba-tiba dia ketemu sama seorang cewek yang tahu-tahu muntah darah dan menggigit lehernya. Mike refleks menghabisi si cewek dan kabur dari sekumpulan zombie. Ya, aku juga heran, kok kenapa tiba-tiba mendadak ada zombie? Gak jauh berlari, Mike ini bernasib sama seperti si cewek dan jadi zombie. Ya, tapi aku lebih kasihan sama sepasang kekasih yang polosnya sama kayak Mike tadi. Mereka juga jadi korban dan jadi zombie. Bahkan perutnya yang cowok itu tadi udah dibolongin. Entah yang lain kemana, tapi ketiga zombie baru ini jalan random dan nemu sekumpulan orang yang lagi ngerayain ulang tahun. Ya udah deh, acaranya jadi kocak-kacir karena diganggu sama trio zombie ini. Walau dikepuk sampai di door, Mike ini masih belum tumbang. Dia masih bisa ngejar bocil dan seorang bapak yang mau kabur pakai mobil. Dari kaca, Mike ini tuh ngelihat dirinya jadi zombie. Tapi kesadarannya ini tuh lagi bener-bener balik ketika ada mobil yang nabrak dan nggak sengaja nelpon Amy. Nah, karena dengar suara pacarnya nih, Mike ini langsung ngambil senapan dan wassalam mandiri. Tahu-tahu setelah kembali dari keliling rumah, Larry ini mendapati ayangnya ini dalam tatapan kosong dan hidungnya yang berdarah. Ngakunya Ayesha sih pusing ya, jadinya Larry ini pergi bentar beliin obat buat Ayesha. Ternyata malah Ayesha ini lanjut nonton tips selanjutnya sambil dipantau seseorang di sampingnya. Ngeri juga ya. Nah, ini nih, rekaman dari orang kita.
Ceritanya ada sekelompok kru film mau bikin dokumentasi sebuah sekte bernama Pintu Surga, di mana mereka ini percaya kalau mereka akan segera meninggalkan dunia fana ini menuju keabadian melewati pintu surga. Berhubung kegiatan sekte ini sangat tertutup, mereka ini meminta izin pimpinan sekte yang disebut Bapak. Setelah mendapat izin, besoknya para kru ini pergi ke kediaman sekte. BTW, krunya ini ada 4 orang. Ada pasangan bernama Malik dan Lena, dan 2 kameramen bernama Johnny dan Adam. Ada aja kejadian yang nggak terduga saat meliput sekte ini. Mulai Lena yang mual, baterai yang nggak di-charge, sampai terkuaknya perselingkuhan Lena dan Adam, hingga Lena ini ternyata udah hamidun. Lah, kok ceritanya sampai situ? Tenang, nanti akan ada maksudnya sendiri. Tiba-tiba bel berbunyi. Lalu Bapak ngasih pengumuman kepada pengikutnya yang sebagian besar anak-anak untuk wassalam berjamaah. Sementara remaja pria disuruh mengatasi kru film sebelum mereka ikut wassalam berjamaah. Bapak langsung menghabisi Johnny di tempat, sementara Malik juga dihabisi di depan Adam. Sebelum wassalam, Malik ini minta tolong ke Adam untuk nyelamatin Lena yang lagi digotong pengikut perempuan bersama Bapak. Adam memberanikan diri melawan sekte dengan alat gebuk seadanya. Dia sempat terhalang karena ledakan bom dan tubuh Bapak yang hilang, gitu aja. Iya. Adam lanjut menghabisi sisa pengikut perempuannya, tapi dia telat nyelamatin Lena karena perutnya ini udah digambar mantra dan sosok iblis kambing keluar dari perut Lena. Adam langsung kabur karena dikejar sosok iblis itu. Dia sempat dihalangi oleh pengikut sekte yang bangkit kembali termasuk Johnny dan Malik. Tapi akhirnya dia berhasil masuk mobil. Sayangnya, entah dari mana iblis kambing ini tuh berhasil nyusul dan nyeruduk mobil Adam hingga oleng. Dia udah ditungguin iblis itu dan memanggilnya Papa. Lalu Adam ketawa edan dan kameranya mati sendiri. Tadi udah kesurupan, sekarang tahu-tahu Ayesha wassalam mandiri dan ninggalin satu videotape yang harus ditonton sama Larry. Ya udah, tonton wae lah, siapa tahu ada petunjuk penting di situ. Rekaman terakhir menceritakan tentang saudara kembar bernama Gary dan Randy. Mereka berniat mengganggu kakaknya Jen bersama pacarnya Zack yang lagi asik santuy di danau bareng teman-temannya saat orang tua mereka nggak ada di rumah. Mereka berdua dan teman-teman gangguin pakai pistol air seni dari danau. Tapi apaan tuh di dalam air? Alien. Lah, tadi zombie sekarang alien. Makin absurd ini cerita. Keusilan bocil-bocil nggak sampai di situ. Mereka ganggu Jen yang mau enak-enak sama Zack. Tapi lagi-lagi ada glitch di kamera yang bikin kita semua jadi heran. Ini sebenarnya ada apa? Kok pada nggak peka amat? Itu satu lukisan di dindingnya itu hilang loh. Setelah adu cangkem, Jen dan Zack ngeliat Randy lagi mainin burung. Ya, burung. Cucut. Mereka masang kamera di anjing peliharaan rumah mereka bernama Tank untuk melihat lebih dekat. Nah, ini nih, baru pada sadar kalau ada sesuatu yang nggak beres. Merasa ada orang asing di rumah mereka, Zack ini langsung ngambil sandpiece, sementara Jen nelpon polisi. Gak lama Zack ini diserang sama alien. Lalu Gary dan teman-temannya ikut dikarungin dan dilempar ke danau sama sekelompok alien. Entah gimana ceritanya Tank ini berhasil keluar. Yang jelas, Jen dan Randy berusaha ngasih Gary nafas buatan. Walau Gary ini masih lemah, ketiga bersaudara ini tuh lari ke tengah hutan. Tapi kalau dipikir-pikir mereka ini nggak bisa lihat keberadaan alien. Beda sama Tank yang gonggong ke arah kawanan alien. Gak lama mereka dengar suara sirene polisi yang ternyata cuma jebakan dari kawanan alien untuk nangkep Randy. Jen juga ikut dihabisi, sementara Gary diterbangin sama aliennya. Sayangnya, Tank ini jatuh dari ketinggian dan wassalam seketika. Abis nonton video tadi, Larry ini nonton rekaman Yono di laptop. Di sini kita baru tahu kalau Yono ini sengaja mengundang mereka ke sana untuk dijadikan tape video terkutuk. Kalau emaknya Yono sih setuju. Artinya Larry dan Ayesha ini memang sengaja dijebak ke sana. Ya pantas saja kalau mereka disuruh lewat pintu belakang rumah, biar nggak ada orang yang mengetahui keberadaannya Larry dan Ayesha ini. Lalu video diakhiri dengan Yono ngedor rahangnya sampai pecah. Dan ajaibnya orang ini tetap hidup loh. Terus Ayesha ini juga ikutan hidup dan nyerang Larry. Larry terpaksa ngumpet di kamar mandi dan pakai pistolnya untuk ngedor Ayesha yang masih ngejar. Lah, gak tahu aja kalau dari tadi Yono ada di kamar mandi. Ya udah deh, Larry wassalam di tempat. Rencana Yono berhasil dan udah, gitu aja filmnya. Jadi itulah film VHS 2. Udahlah, pusing beneran kepalaku nonton film beginian. Karena filmnya ini memang kebanyakan genrenya found footage yang gampang goyang dan kebanyakan glitch. Udah gitu, ini kebanyakan gore.
Apalagi rekaman terakhir, aduh makin absurd deh. Mungkin karena aku nggak selera ya sama film-film absurd, apalagi sama alien yang macam kayak gini. Ya, itu menurutku. Tapi kalau kalian gimana nih? Tapi kalau kalian pengen aku bahas film series ini, silahkan komen aja ya. Soalnya aku nemu ada katanya tuh VHS yang lebih bagus lagi. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe sama tombol link. Oke.